Baiklah sobat-sobatnya, sekarang ini kita sedang menantikan bersama untuk penerbitan SK P3K ya. Yang mana di sini kita masuki tahapan di mana di sini kita sedang dalam proses yaitu usul penetapan nomor induk P3K, atau di sini dalam upaya yaitu mendapatkan pertimbangan teknis dari BKN apakah kita di sini nanti berhak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN P3K ataukah tidak. Nah, ketika kita melakukan pengecekan secara berkala untuk progres penetapan NI P3K, maka di sini teman-teman akan mendapatkan yaitu kode-kode tertentu ya. Ini adalah ada misalkan untuk usul masuk, kemudian ada NIP, kemudian juga ada PTL, kemudian juga ada yang kodenya ZSK. Dalam progres penetapan nomor induk P3K, yang mana untuk tutorial cara mengeceknya dan juga untuk 14 kantor regional BKN sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi dikarenakan banyak sekali teman-teman yang bertanya, yaitu sebenarnya dalam penetapan NIP3K itu kok ada kode BTS, kemudian TMS, kemudian ACC dan juga SK, itu kira-kira penjelasannya bagaimana. Nah, dalam proses penetapan NIP3K tentunya di sini tetap ada saja yaitu peluang untuk yang nanti bisa menyebabkan kita gugur ya dalam penetapan NIP3K, dan dengan demikian ini artinya kita batal diangkat menjadi ASN P3K. Nah, kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, dipastikan bahwanya teman-teman di sini yang sudah lulus seleksi Paskasangga, tentunya untuk batas akhir pengisian DRH ini diperpanjang sampai dengan nanti tanggal 13 Mei 2023. Nah, nanti setelah dari seluruh peserta yang lulus di Paskasangga ini sudah mengirim DRH yang seperti ini, artinya dalam DRH yang sudah diakhiri di sini disertakan berkas-berkas yang terdiri dari 9 berkas ya, mulai dari pas foto, kemudian ijazah terakhir dan lain sebagainya. Maka di sini setelah berkas semuanya ini sudah lengkap dari satu instansi, maka BKPSDM akan memprosesnya. Nah, akan diproses yaitu untuk melalui di tahapan berikutnya, yaitu di sini untuk diusulkan mendapatkan pertek BKN dan juga NIP3K ke BKN ya, melalui kantor regional BKN masing-masing. Setidaknya di Indonesia itu BKN telah membagi kantor regional itu menjadi 14 kantor regional teman-teman. Terkait tentang pembagiannya itu seperti apa, masuk kabupaten yang mana saja, provinsi yang mana saja, dan cara mengecek untuk progres penetapan NIP3K seperti apa, silahkan simak video sebelumnya ya, atau nanti akan saya sematkan pada kartu video ini. Nah, jadi setelah teman-teman di sini kita sudah mengirim DRH semua, artinya di sini tombol warna merah sudah berisi bertuliskan yaitu daftar riwayat hidup, kita sudah mengirim dan mengisi DRH, maka selanjutnya dari Pemda ini akan melakukan usul penetapan NIP3K yaitu ke BKN. Kalau misalkan di daerah kami dikarenakan masuk dalam area Jawa Timur, maka nanti masuknya ke Kanrek 2 BKN ya, yang berada di Surabaya. Dan selanjutnya dari seluruh kabupaten kota yang sudah dilakukan pengusulan NIP3K ke BKN, maka berikutnya di sini akan terjadi yaitu proses penetapan nomor induk P3K ya. Ini adalah nanti akan dilakukan, yaitu diberikan yaitu pertimbangan teknis dari BKN. Jadi nanti dalam proses penetapan NIP3K, dikarenakan di sini disebut adalah pertimbangan teknis, maka nanti akan dicek kembali dari seluruh isian data kita dalam pemberkasan dan juga berkas yang sudah kita upload, itu kembali akan dilakukan pengecekan ya dari BKN. Nah, dalam prosesnya nanti akan ada kemungkinan berkas dikembalikan untuk diperbaiki, atau mungkin juga ini dimungkinkan tidak mungkin untuk dilakukan perbaikan, sehingga nanti bisa menyebabkan yaitu TMS atau benar. Kalau misalkan BTS itu nanti akan dikembalikan untuk diperbaiki oleh Pemda. Kalau misalkan di sini nanti masuk dalam kategori TMS, itu adalah artinya kita gugur ya. Dan selanjutnya di sini setelah proses penetapan nomor induk P3K melalui pertek BKN, maka berikutnya di sini akan ada waktu sekitar 25 hari ya, kalau misalkan kita mengecek pada Permenpan RP yang memayungi yaitu dari penyelenggaraan seleksi P3K di tahun ini.
Nah, berikutnya dari praktek BKN yang berisi juga dari NIP 3K nanti akan diterima oleh Pemda, digunakan sebagai acuan untuk pembuatan perjanjian kerja atau perjanjian kontrak antara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan PPK, yaitu pejabat pembina kepegawaian ya. Kalau misalkan di kabupaten berarti nanti bupati, kalau misalkan di kota madya itulah wali kota, kalau misalkan di provinsi itu adalah nanti gubernur, teman-teman. Nah, selanjutnya juga akan dijadikan sebagai acuan, yaitu nanti untuk mencetak atau membuat SK P3K. Dan selanjutnya di sini dalam prosesnya nanti akan ada tampilan seperti ini. Ketika kita mengecek untuk progres usul penetapan NIP 3K yang mana tutorialnya sudah saya berikan pada video sebelumnya. Dari sini nanti akan dilakukan proses-proses tersendiri ya, yaitu di PKN. Jadi nanti tidak serta-merta dari seluruh usul NIP 3K dari Pemda ini semua disetujui oleh BKN. Namun di sini nanti akan ditelaah kembali, diteliti kembali, dan di sini untuk progresnya ini bisa secara live kita pantau secara langsung ya. Yaitu di sini dari seluruh peserta yang lulus ini adalah dari seluruh kabupaten kota, provinsi se-Indonesia. Ini sesuai dengan kontrak masing-masing, maka nanti akan dipublikasikan ya. Nah, dari jumlah misalkan di sini ada yaitu 550. Nah, kemudian di sini yang sudah mengirim DRH, sudah mengisi DRH, ini adalah jumlahnya seperti ini ya. Ini adalah untuk tampilan yang sudah mengirim DRH dan yang sudah diusulkan NIP ke BKN, kemudian dalam prosesnya nanti akan masuk di sini ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya di sini nanti akan masuk di usul NIP, yaitu usul masuk. Nah, selanjutnya di sini nanti dari usul masuk, nah di sini ada progres yaitu NIP, kemudian ada BTL, kemudian juga ada TMS, teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini ada yaitu ZSK. Nah, selanjutnya terkait tentang kode-kode dalam proses untuk penetapan NIP 3K melalui praktek BKN, itu kita kutip dari salah satu Pemda, dari salah satu kontrak yang mempublikasikannya, yaitu seperti ini. Yaitu dalam progres penetapan NIP 3K ini adalah misalkan yang telah didapatkan oleh dari teman-teman untuk P3K sebelumnya ini kan yang terdahulu ini adalah dari P3K tenaga kesehatan ya. Nah, jadi di sini dalam prosesnya, nah dari masing-masing instansi ini adalah melakukan usul penetapan NIP 3K, maka dari BKN di sini masuk dalam antrian masuk ya. Inilah usul masuk. Nah, kemudian setelah usul masuk di sini nanti akan dilakukan proses verifikasi. Nah, dilakukan proses verifikasi. Dari proses verifikasi di sini ada yaitu BTS ya. Kemudian ada TMS, kemudian yang terakhir nanti adalah ACC. Nah, terkait tentang kode-kode ini kita bisa mengecek pada bagian bawah ini, yaitu keterangan. Yaitu untuk usul masuk ini adalah merupakan usulan dari instansi yang sudah diajukan melalui aplikasi SIASN. Jadi di sini usul masuk ini adalah tidak diantarkan secara langsung ya, tapi di sini misalkan dari Pemkot ini adalah usul melalui SIASN diarahkan menuju ke kontrak BKN-nya. Kemudian di sini adalah usul masuk seperti ini ya. Kemudian berikutnya di sini nanti kalau misalkan dalam proses verifikasi ternyata di sini ada hal yang perlu diperbaiki, misalkan BTS ini ya. Nah, BTS ini adalah artinya dokumen usulan itu dalam perbaikan ya. Perbaikan dikembalikan ke instansi untuk dilakukan perbaikan oleh yang bersangkutan. Nah, jadi nanti dari BKN kalau misalkan ada perbaikan BTS ini, maka nanti dari BKN akan menghubungi instansinya ya kan. Kemudian instansi ini nanti akan menghubungi honorer atau guru honorer yang punya data ini. Makanya di sana itu kan diminta untuk mencantumkan nomor HP atau nomor WhatsApp kan. Nah, ketika di sini dalam progres untuk penetapan NIP 3K ternyata ada kesalahan, ada yang harus dibenahi, maka di sini dikembalikan berkasnya untuk dilakukan perbaikan. Kalau misalkan BTS berarti di sini kita masih dimungkinkan untuk nanti bisa melanjutkan ke langkah berikutnya ya. Nah, kemudian kalau misalkan di sini ada TMS misalkan. Nah, untuk TMS ini keterangannya adalah dokumen usulan ini tidak memenuhi syarat ya. TMS telah tidak memenuhi syarat, jadi berkas kita nggak memenuhi syarat. Artinya nanti kalau misalkan sudah TMS ini nanti nggak bisa dikembalikan lagi kepada instansi dan juga kembalikan ke honorer YBS yang bersangkutan. Ini nggak bisa. Misalkan apa yang menyebabkan di sini kok TMS? Nah, setahu saya untuk sampai saat ini yang menyebabkan TMS itu manakala tidak terjadi kesesuaian antara ijazah yang
diupload dengan formasi jabatan yang dilamar ya. Kemudian yang kedua itu adalah ketika teman-teman itu mungkin di antara mereka itu ada yang meninggal dunia gitu ya. Itu nanti bisa menyebabkan TMS dan batal untuk diangkat. Kemudian kalau misalkan di sini ada ACC ya. Nah, ACC. Nah, setelah disediakan dari verifikasi kan ada ACC ya. Nah, ACC itulah merupakan dokumen usulan ini yang memenuhi syarat. Nah, setelah memenuhi syarat, maka nantinya akan diterbitkan yaitu pertimbangan teknis BKN sebagai dasar untuk nanti dikembalikan ke Pemda SK.